Ada apa hari ini? Wah, gimana nih teman-teman? Udah lihat departemen store di dekat rumahnya yang bertambah ramai? Ataupun supermarket yang dipenuhi ibu-ibu dengan bawa keranjang dan belanjaan yang menumpuk? Ataupun jalanan yang lebih padat daripada biasanya? Mungkin di sini teman-teman udah mau mudik dan persiapan mudik. Siapa di sini udah kangen banget sama kampung halamannya? Dan gimana aja nih persiapan untuk mudik? Nah, kali ini jurnalis Tempo Nana Rizky akan memberikan kepada kita laporan pengalaman ia mudik sebelum lebaran, yaitu 1 minggu sebelum lebaran. Dan ini dia. Ini adalah mudik lebaran pertama saya setelah 2 tahun tidak mudik karena pandemi. Dan tanggal 25 April 2022 ini, hari ini saya mudik dari Jakarta menuju ke Tegal. Dan saat ini saya sedang berada di gerbang tol Palimanan. Terlihat antrean kendaraan tidak begitu berarti, jalanan masih lengang dan tidak ada antrean ketika pembayaran di gardu tol ini. Dan juga sepanjang gerbang tol yang lain tadi juga tidak ada antrean. Sepanjang perjalanan dari Jakarta tadi, jalan tol terlihat normal, lengang, meskipun saya sudah melihat ada beberapa kendaraan pribadi yang khas mudik begitu ya, membawa barang-barang bawaan di kabin. Kemudian ada bus antar kota, antar provinsi juga yang membawa penumpang. Juga tadi saya sempat rehat sejenak di rest area KM 166. Di sana sudah terlihat padat juga sebetulnya kendaraan para pemudik yang beristirahat untuk sholat dan juga tidur. Dan tampak sudah ada fasilitas posko mudik atau posko pengamanan mudik di sana, dilengkapi dengan fasilitas istirahat begitu untuk relaksasi, serta area bermain, serta vaksinasi tentu saja. Dan kali ini saya juga tadi mendapatkan informasi lalu lintas bahwa Korlantas Polri sudah menerapkan rekayasa lalu lintas. Ada 3 skenario yang akan diterapkan di arus mudik 2022 tahun ini, yaitu dengan sistem buka tutup, kemudian sistem one way, serta rekayasa lalu lintas yang lain, yang satunya adalah ganjil genap begitu. Kemudian dari sistem ganjil genap tersebut itu sendiri akan dilakukan bersamaan dengan sistem one way. Artinya Anda yang memiliki kendaraan bernomor plat genap hanya bisa melalui jalan tol saat tanggal genap pada arus mudik begitu ya. Kemudian akan dilanjutkan kembali pola tersebut atau skenario tersebut pada arus balik tanggal 6 hingga 9 Mei 2022. Bagi Anda yang akan melakukan mudik, sebaiknya perjalanannya dilakukan dengan berkendara dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Karena selain untuk keamanan, Anda juga harus berhati-hati karena pihak kepolisian sudah memasang kamera tersembunyi yang akan mengukur kecepatan berkendara di jalan tol. Dan jangan lupa, jika Anda melakukan perjalanan mudik, ketika mengantuk harus segera beristirahat ke area atau area istirahat atau rest area terdekat. Nana Rizky melaporkan dari Cirebon. Wah, seru juga ya mudik tanpa macet. Hingga hari ini mobil dengan bawaan barang di atas kap mobil sudah mulai terlihat. Meski masih cenderung lengang, namun ternyata sudah cukup banyak loh pemudik yang melintas di tol Cipali ini. Selain informasi yang diberikan oleh Nana, lalu lintas satu arah atau one way juga akan diterapkan pada 28 sampai 1 Mei 2022. Kemudian untuk arus balik pada 6 sampai 9 Mei akan dilakukan di tol Cikampek hingga tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Untuk menghindari one way, kendaraan kecil atau non-bus dengan kecepatan maksimal 60 km per jam dapat mengakses jalur fungsional. Pengendara juga dapat melalui SS Sadang yang terletak di kilometer 76 Jalan Tol Cilenyi, Purwakarta, Padalarang atau Cipularang dengan mengikuti rambu lalu lintas dan arahan petugas.
Berbagai pengecekan juga dilakukan, khususnya kendaraan besar pengangkut penumpang seperti bus dan truk, termasuk kendaraan kecil juga akan diperiksa perihal surat vaksinasi sesuai dengan instruksi pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Dan guna memantau pergerakan arus mudik, bagian dari operasi ketupat 2022, Polri menggunakan command center. Beberapa hal yang disiapkan untuk pengamanan seperti kendaraan strategis, traffic lock dan Pertamina Delivery Service atau PDS, mobil derek, ambulans, dan bengkel darurat juga disediakan. Nah, tambahan tips nih, selain dari tips yang dikasih oleh Nana tadi, bagi teman-teman yang suka kebelet buang air kecil, bisa menghindari minuman yang mengandung diuretik, yaitu yang kita kenal seperti teh, kopi, ataupun minuman bersoda. Tips lain nih, bagi kalian yang mungkin nggak punya uang tapi pengen mudik, ada mudik gratis. Bagi teman-teman perantau yang asalnya dari Jawa Tengah dan bekerja di daerah Jabodetabek, Kemenhub menyediakan 118 bus untuk kalian. Nah, Kemenhub juga menyediakan bagi teman-teman yang pengen bawa pulang kendaraan motornya, ada namanya angkutan motor gratis yang bisa diangkut oleh PT KAI itu sendiri. Wow. Oke, inilah sedikit update arus mudik di awal mudik atau 1 minggu sebelum Lebaran. Semoga tips dan infonya bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.